Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali ya anak-anak. Semoga perjumpaan kali ini membawa manfaat. Ya, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup lanjutan yang pertemuan kemarin ya. Sebelum klasifikasi ini kita pelajari bersama, marilah kita baca doa dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, kita lanjutkan. Materi kita kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemarin klasifikasi itu apa? Pengelompokan ya. Iya. Oke. Ya. Apa itu sistem klasifikasi? Nah, kemarin kita sudah pelajari ya. Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Karena apa kok bertahap? Karena nanti pada saat kita mengelompokkan makhluk hidup itu ada tahapan-tahapan klasifikasinya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian itu disebut taksonomi. Siapa pencetus taksonomi pertama? Yaitu oleh Carolus Linnaeus. Nah, ini adalah ilmuwan pertama yang mengawali adanya klasifikasi. Nah, sekarang proses klasifikasinya. Kemarin juga sudah bahas bahwa dasar mengklasifikasikan atau dasar mengelompokkan itu didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ada beberapa sistem klasifikasi. Klasifikasi itu bisa didasarkan pada ciri morfologi, berarti ciri yang tampak dari luar tubuh. Kemudian ada anatominya, dan juga bisa dilihat dari fisiologisnya. Kefungsian dari alat tubuh itu bisa juga digunakan sebagai dasar pengelompokan. Atau bisa juga didasarkan pada sejarah evolusi atau filogeninya, itu juga bisa digunakan untuk mengelompokkan. Nah, kemudian ada yang klasifikasi buatan. Ini didasarkan pada apa? Ciri morfologi yang mudah dilihat. Ini sama seperti yang tadi ya. Oke, itu adalah beberapa macam sistem klasifikasi. Misalkan kalian sendiri mau mengelompokkan tumbuhan berdasarkan warna bunga, apakah boleh? Boleh, dan itu sah. Cuma nanti sebelum terjadi pengklasifikasian, dasar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan jelas ya. Nah, sekarang manfaat klasifikasi ini juga kalau tidak salah kemarin sudah Bumur jelaskan. Kemarin Bumur contohkan yaitu ada penjual buah yang cara menjualnya buahnya itu tidak teratur, semerawut. Kemudian gambar yang kedua, contoh penjual yang menata rapi buah-buahannya. Nah, dari kedua contoh itu bisa dilihat bahwa ketika terjadi pengelompokan, maka mudah sekali kita mencari yang kita sukai. Mudah sekali kita mengenal atau mencari jenis makhluk hidup. Nah, itu kemarin sudah ya. Oke. Sekarang secara umum, apa manfaat klasifikasi? 1. Mempermudah mempelajari makhluk hidup. Mempermudah mengenal berbagai spesies makhluk hidup. Mengetahui keanekaragaman hayati, mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Nah, kalau contoh yang dicontohkan kemarin buah-buahan itu hanya sekelumit buah yang ada di sekeliling kita. Sementara di alam itu berjuta-juta jenis tumbuhan. Nah, kalau kita mencari satu saja jenis kan sulit kalau tidak dikelompokkan. Nah, itulah manfaat dari pengelompok. Nah,
ini tingkatan takson. Jadi sesuai dari definisi klasifikasinya tadi sistematis dan bertahap dan tingkatan. Oke, ini tingkatan takson makhluk hidup. Nah, pengelompokan itu didasarkan pada kelompok yang lebih awal, yaitu kingdom, regnum atau kerajaan. Nah, kalau pada tingkatan yang pertama ini maka jelas nanti persamaan ciri-ciri makhluk hidup itu didapatkan lebih banyak ya persamaannya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu filum, keluarga besar. Kemudian tingkatan lebih bawah lagi yaitu klasis atau kelas, ordo bangsa, familia suku, genus marga, spesies jenis. Jadi nanti sampai menemukan jenis dari makhluk hidup itu, sehingga kita tahu nama makhluk hidup itu apa. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan takson. Nah, apakah sama tingkatan takson dan tumbuhan? Berbeda. Ini yang takson pada hewan. Kingdom ya hewan, filum chordata, subfilum vertebrata. Kemudian vertebrata itu tulang punggung ya, memiliki tulang punggung. Kelas mamalia yang punya glandula mamai, ordo carnivora, pemakan daging, familia Canidae, canis. Nah, canis ini termasuk bahasa kucing. Kemudian spesiesnya Canis familiaris. Nah, ini adalah bangsa kucing. Seperti apa? Singa, harimau, anjing itu nanti masuk ke sini. Nah, kalau ini dicontohkan hominide, homo sapiens. Berarti masuk ra ya. Ini contoh ya, yang sebelah sini adalah contoh. Kalau ini adalah tingkatan takson hewan. Oke. Sekarang tingkatan takson pada tumbuhan. Nah, ini tingkatan takson pada tumbuhan. Ini tingkatannya sama ya dengan hewan, cuma namanya saja yang berbeda. Kingdom Plante, kalau tadi kan animalia. Divisio Spermatophyta, apa? Memiliki biji. Kelas Angiospermae, Leguminosae, Papilionaceae, Phaseolus vulgaris. Nah, ini contohnya adalah Mimosa pudica. Nah, ya. Kalau dilihat dari bahasanya, ini apakah bahasa Inggris? Tidak ya. Ini adalah bahasa Latin. Ya. Mimosa pudica itu apa? Mimosa pudica itu adalah nama lain bahasa Latin dari tumbuhan putri malu, itu Mimosa pudica. Nah, sekarang sistem tata nama makhluk hidup seperti Mimosa pudica tadi. Nah, itu berasal dari apa? Bahasa Latin. Kenapa kok menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin itu bersifat universal atau mendunia. Ya. Kemudian yang kedua, alasan menggunakan bahasa Latin karena bahasa Latin itu tidak pakai penyempurnaan. Beda dengan kita ya, bahasa Indonesia setiap 5 tahun sekali dulu tuh ada penyempurnaan bahasa. Contohnya kemarin itu misalkan nama Soeharto. Nah, kalau dulu Soeharto, setelah ejaannya disempurnakan hanya Soeharto gitu aja. Tetapi kalau bahasa lain tidak ada penyempurnaan, sehingga tetap dari awal sampai akhir. Nah, itu memudahkan kita pada saat belajar, sehingga tidak membingungkan. Kalau setiap 5 tahun diganti kan bingung ya. Kemudian menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial. Nah, biru dua, nomenklatur. Artinya apa binomial itu? Terdiri dari dua kata. Nah, seperti tadi Mimosa pudica, dua kata ya. Kata yang pertama merupakan nama genus, berarti Mimosa itu genus. Kata kedua yaitu spesies.
pudikanya itu sudah nama dari tumbuhan itu sendiri. Aturannya, ketika nama itu dicetak miring, maka tanpa garis bawah. Tetapi kalau tidak garis miring atau tegak, maka harus di garis bawah tetapi secara terpisah. Nah, kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua diawali huruf kecil. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah, ini ya. Ini. Mimosa pudica. Nah, ini sudah garis miring. Berarti tidak usah di garis bawah. Tapi kalau hurufnya ini apa itu tegak, maka ini harus di garis bawah gini. Seret, terpisah. Kemudian ini lagi. Seret. Ya. Itu adalah sistem tata nama binomial nomenklatur. Sekarang model-model sistem klasifikasi alternatif. Yang pertama, ini pengelompokan atau klasifikasi sistem yang sederhana. Nah, bisa didasarkan pada manfaatnya. Apakah tanaman itu termasuk tanaman obat, tanaman pangan, atau tanaman hias. Atau bisa juga didasarkan pada tempat hidupnya. Apakah dia hidup di air, di darat, ataupun di lembab. Nah, atau bisa dilakukan pengklasifikasian itu berdasarkan pada ukurannya. Nah, kalau ukuran ini apakah dia herba, semak, perdu, ataukah pohon. Atau bisa juga alat geraknya yang menjadi ukuran atau dasar pengklasifikasian. Apakah dia bergerak dengan sirip, sayap, ataupun dengan kaki. Ini semua bisa digunakan untuk dasar pengklasifikasian. Yang B, pengklasifikasian itu didasarkan sistem dua kingdom. Hanya makhluk hidup itu hanya dibedakan hanya dua kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan plante atau tumbuhan. Bersifat autotrof. Autotrof itu apa? Bisa membuat makanan sendiri. Sehingga seluruh makhluk hidup kalau dia bisa membuat makanan sendiri, maka dikelompokkan dalam kelompok plante atau tumbuhan. Sebaliknya, animalia bersifat heterotrof. Artinya apa? Tidak mampu membuat makanan sendiri. Jadi semua makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri, maka digolongkan, diklasifikasikan pada kelompok animalia atau kelompok hewan. Kita termasuk apa? Heterotrof, ya, masuk animalia atau hewan. Kemudian sistem yang ketiga yaitu tiga kingdom. Nah, sistem tiga kingdom ini ada setelah adanya mikroskop. Karena ada makhluk hidup ternyata tidak bisa hanya dilihat dengan mata telanjang saja, yaitu harus butuh alat yang namanya mikroskop karena terlalu kecil. Ternyata ada makhluk hidup itu, sehingga dikelompokkan sendiri pada kelompok protista atau diistilahkan dengan makhluk hidup mikroskopis. Nah, ya. Contohnya apa? Ya, amoeba, ya, kemudian bakteri, kemudian ganggang, ini masuk protista. Oke, sistem 4 kingdom. Nah, ini nambah lagi. Ada plante, tumbuhan, animalia, hewan, protista, hewan makhluk hidup mikroskopis. Kemudian ada monera.
ini lebih mikroskopis daripada protista. Nah, ya. Lah begitulah ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Tidak pernah habis. Nah, Monera dipisahkan dari protista karena apa? Sifatnya yang prokaryotik. Nah, ya, bersifat prokaryotik. Oke. Sekarang sistem 5 kingdom. Nah, ternyata berkembang lagi. Ada kelompok yang bentuknya seperti tumbuhan, tetapi dia tidak mampu membuat makanan sendiri. Apa itu? Fungi atau jamur. Nah, sehingga pengelompokannya itu ada 5 kingdom. Satu, ada Monera, ada Protista, ada Plante, Animalia, dan Fungi. Sehingga jamur walaupun bentuknya seperti tumbuhan, dia ditempatkan kelompok tersendiri, yaitu kelompok fungi, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya klorofil. Tetapi kalau plante punya klorofil. Nah, klorofil itulah yang digunakan untuk bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, fungi dia makhluk hidup. Makanannya dari mana? Nah, dari menyerap apa? Sisa-sisa bahan organik. Bisa hidup di mana? Di nasi yang busuk. Bisa di kulit kita ya, panu, kudis. Nah, kemudian bisa juga apa? Bermanfaat ya, fungi atau jamur. Nah, pengelompokan didasarkan 5 kingdom yang memunculkan ilmuwannya bernama R.H. Whittaker. Nah, di ilmuwan R.H. Whittaker inilah fungi sudah dipisahkan dengan apa? Plante atau tumbuhan. Kemudian berkembang lagi. Ada yang 6 kingdom. Animalia, Plante, Fungi, Protista. Nah, yang Monera ini dikembangkan lagi menjadi 2 kelompok. Yaitu ada yang termasuk kelompok Eubacteria dan Archaebacteria. Ini pemecahan dari Monera. Nah, ya. Siapa ilmuwannya? Nah, ini dicetuskan oleh Carl Woese. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu 5 kingdom tadi ya, yang digulirkan oleh R.H. Whittaker. Ciri-cirinya apa? Deskripsinya apa? Oke. Sekarang yang pertama yaitu kingdom Monera. Meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokaryotik. Nah, prokaryotik itu artinya apa? Sel yang nukleusnya tidak memiliki membran atau belum bermembran. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersel satu dan mikroskopis. Siapa saja makhluk hidup yang termasuk ini? Nah, ini bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, bagaimana sih Bu bentuknya bakteri maupun ganggang hijau biru? Nah, ini adalah contoh-contoh dari kelompok Monera. Nah, yang pertama ini apa ini? Nah, yang pertama adalah E. coli, Escherichia coli. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Anabaena. Yang ini adalah Nostoc. Nah, ini semua tidak bisa dilihat dengan mata, harus menggunakan mikroskop. Ini hanya satu sel. Nah, ini hanya satu sel ya. Iya, hanya satu sel. Ya. Ini adalah satu sel. Dan nukleusnya tidak memiliki membran sehingga dikatakan prokaryotik. Nah, sekarang kelompok fungi atau jamur, deskripsinya eukaryotik. Nah, berarti ini sudah memiliki inti di dalam nukleusnya.
kemudian tidak berklorofil sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah inilah sehingga fungi itu walaupun seperti tumbuhan tetapi dia tidak bisa dimasukkan pada plante, karena kalau plante memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis, tetapi fungi tidak bisa. Contohnya apa saja? Mucor, Saccharomyces, Pleurotus, atau jamur tiram, agaricus, dan lain-lainnya. Contohnya, ya gambarnya ini ya. Nah, ini mucor. Ya. Nah, ini yang biasa kita konsumsi jamur ini ya. Ya, ini biasanya hidup di apa? Batang kayu yang sudah rusak atau yang sudah aus ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu protista. Nah, protista ini adalah kelompok di atasnya dari monera. Ya, satu tingkat. Ini sudah lebih besar. Tingkatannya sudah lebih kompleks. Karena apa? Sebagian organisme yang masuk dalam protista ini masih satu sel. Ya, seperti pada monera, tetapi sebagian besar sudah multiseluler. Nah, kemudian ini nukleusnya sudah memiliki membran atau dikatakan eukariotik. Umumnya sudah memiliki ciri-ciri tumbuhan dan hewan. Nah, dari awal tingkat protista inilah maka makhluk hidup itu sudah bisa dibedakan apakah dia hewan atau tumbuhan. Contohnya apa makhluk hidup yang masuk dalam protista? Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Gimana sih bentuknya? Nah ini. Inilah yang namanya Euglena, bentuknya begini. Nah, Euglena ini adalah bisa dikatakan makhluk hidup yang istimewa. Kenapa kok dikatakan istimewa? Dia bisa masuk tumbuhan karena dia punya klorofil sehingga bisa membuat makanan sendiri. Kemudian dia juga bisa dimasukkan pada hewan karena gerakannya bisa berpindah tempat. Berarti kan cirinya sama seperti hewan ya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah Paramecium. Ciri khas dari Paramecium ini adalah terdapat bulu getar. Nah, bulu getar inilah yang digunakan untuk berpindah tempat. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah amoeba. Nah, bentuknya amoeba apakah selalu berbunyi? Tidak. Amoeba itu bentuknya berubah-ubah disesuaikan dengan lingkungannya. Sekarang kingdom plante, tumbuhan, tapi tingkatannya sudah lebih tinggi ya. Deskripsinya terdiri atas semua organisme eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis dan autotrof, bisa membuat makanan sendiri ya. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok plante? Ada tumbuhan berspora, contohnya pada lumut, paku, dan ada tumbuhan yang berbiji. Nah, dari ciri ini berspora dan berbiji ini, maka ciri ini juga bisa digunakan sebagai alat perkembang biakan. Contohnya apa saja? Padi, mawar, lumut, dan paku. Ya. Nah, sekarang kelompok terakhir dari sistem 5 kingdom yang digulirkan oleh R.H. Whittaker, yaitu kelompok Animalia atau hewan. Memiliki ciri-ciri eukariotik. Nah, apa eukariotik tadi? Nukleusnya sudah memiliki membran, kemudian sudah bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis atau disebut dengan heterotrof. Nah, kita masuk di dalamnya. Loh Bu, orang tua saya itu Bu masak, berarti kan bisa membuat makanan sendiri. Nah, beda. Yang dikatakan membuat makanan sendiri itu adalah bahan-bahan yang dimasak itu adalah bahan mentah, yaitu anorganik. Nah, itu yang bisa melakukan hanya tumbuh.
Contoh, burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kelompok animalia. Sekarang kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah sebuah kunci yang mana digunakan untuk mencari jenis makhluk hidup. Jadi mencari. Sehingga dari kunci determinasi itu kita tahu, oh makhluk hidup itu ini namanya ini, spesiesnya ini, gitu ya. Berarti di dalam determinasi itu berisi apa? Berisi ciri-ciri persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Gitu. Langkah-langkahnya: 1. Mengenali ciri makhluk hidup. Tentu saja kita harus mengenal ciri morfologinya dulu ya. Sehingga dari ciri-ciri itu maka kita masukkan pada data determinasi. 2. Membandingkan atau menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah dikenal identitasnya. 3. Dasar pengelompokannya atau dasar pembuatan kunci determinasi itu bisa berasal dari ingatan, bantuan orang lain, spesimen acuan, atau yang dikatakan dengan spesimen atau objek yang sudah dikenal itu digunakan sebagai acuan. Kemudian pustaka dan komputer. Nah, ini ada kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi itu apakah sama dengan determinasi? Kunci dikotomi ini nanti masuk dalam kunci determinasi. Jadi intinya kunci determinasi ini adalah perbedaan dan persamaan ciri yang mana nanti ciri dalam kunci determinasi itu selalu berlawanan. Seperti begini. Ini misalkan hewan itu masuk dikelompokkan dalam hewan berambut. Nah, apakah berambut panjang, berambut banyak atau sedikit? Nah, ini cirinya selalu berlawanan begini, banyak, sedikit. Dari banyak itu, apakah panjang atau pendek? Yang sedikit itu rata atau tidak rata? Nah, selalu begini ya. Pendek apakah dia berwarna hitam atau putih? Nah, ini yang dikatakan dikotomi. Dua persamaan atau perbedaan yang berbeda. Nah, ini isinya kunci determinasi ya. Dikotomi tadi, 1A berkeping 2, 1B-nya berkeping tunggal, 2A daun menyirip, 2B daun menjari, 3A akar serabut, 3B akar tunggal. Nah, ini yang dikatakan dikotomi tadi. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan kunci determinasi ini untuk menemukan nama atau jenis makhluk hidup. Nah, jadi begini. Misalkan kamu disuruh Bu Nur menyiapkan, ini misalkan saja ya, dengarkan aja dulu. Misalkan kamu disuruh menyiapkan Bu Nur 2 tanaman. Nah, 2 tanaman yang ada di depanmu itu kita telusuri, kita cek ciri-cirinya. Misalkan tanaman 1, kita lihat apakah dia memiliki biji. Kalau memiliki biji, berapa keping bijinya. Nah, kalau ternyata setelah kita amati, oh ternyata berkeping 2 bijinya, berarti masuk dalam kunci determinasinya yaitu 1A. Ini 1A. Kemudian dari ini titik-titik di pojok kanan ada angka 2. Berarti kalau ada angka 2 maka kita telusuri. Kita telusuri langsung masuk di nomor 2. 2A, daun menyirip. Kalau kita amati dari tumbuhan yang ada di hadapan kita tadi, oh iya ini daunnya menyirip. Nah, kemudian titik-titik tumbuhan X. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ketika tumbuhan yang kita cari namanya itu sudah ketemu, di sini tumbuhan X namanya dia, maka kita hentikan penelusuran. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu namanya tumbuhan X.
Ketika tidak atau belum ditemukan namanya, maka kita lanjutkan penelusuran itu. Nah, contoh, misalkan tumbuhan tadi itu tidak berkeping 2, tetapi berkeping 3, maka kita telusuri titik-titik 3. Nah, maka yang nomor 2 tidak usah kita hiraukan, lanjut menuju ke nomor 3. Nah, misalkan 3A, akar serabut. Oh iya, setelah kita amati tumbuhan tadi, dia memiliki akar serabut, titik-titik. Nah, ternyata ketemu, dia namanya tumbuhan R. Nah, ketika sudah menemukan tumbuhan R ini, maka dihentikan. Sehingga kunci determinasi dari tumbuhan R itu apa? Nah, sehingga bisa dijawab 1B, 3A. Nah, itu kuncinya. Ngerti ya cara menggunakan kunci determinasi? Cara melakukan penelusuran kunci determinasi sampai menemukan nama atau jenis makhluk hidupnya. Nah, mudah ya? Ya, mudah. Ya. Kalau penjelasan Bu Nur tadi sudah bisa dipahami, maka materi kali ini, yaitu materi tentang klasifikasi, sudah selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Ingat, tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga di minggu depan kita bisa bertemu kembali. Jika ada pertanyaan seperti biasanya, langsung WA Bu Nur inbox untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.